Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview film paling keren yang pernah dirilis tahun 2019. Film dari negeri India berjudul Vinaya Vidya Rama. Kenapa film ini sangat keren ya? Karena film action India ini bisa dibilang sekelas Hollywood lah. Lihatlah. Di film ini akan menceritakan seorang bayi yang terlantar atau dibuang oleh orang tuanya. Namun siapa sangka bayi itu diselamatkan oleh sekelompok anak gembel. Anak itu ternyata bukan anak biasa-biasa. Dia tumbuh besar dan memiliki kekuatan super untuk menumpas kejahatan. Oke, daripada basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan 4 orang bocil gelandangan yang sedang berkeliling mencari makan dan minuman. Mereka tidak punya siapa-siapa, hanya bisa bertahan hidup dari memungut sisa-sisa makanan. Mereka sangat susah, bahkan hingga diusir oleh preman-preman setempat. Contohnya ya begini. Enak kali mukulnya kan. Hingga suatu ketika mereka terancam dan akan dibunuh oleh sekelompok preman karena aksinya ketahuan dan tak sengaja dilihat oleh bocil-bocil ini. Esok paginya mereka ketakutan dan tahu akan mati oleh preman tadi, memutuskan untuk mati bersama saja ditabrak oleh kereta api. Mereka nggak yakin bisa hidup lagi. Namun saat akan dilindas oleh kereta api, mereka mendengar suara bayi menangis dan karena hal itu membuat mereka penasaran dan tidak jadi bunuh diri. Mereka mengangkat bayi itu dari jurang dan ternyata itu benar-benar bayi. Tega sekali lah yang membuang bayi itu gitu aja ya. Mereka melihat bayi itu digigit oleh semut dan langsung membersihkannya. Namun sialnya bayi itu berdarah lebih banyak. Sontak mereka langsung berlari ke rumah sakit dan membawanya ke dokter. Si dokter langsung menanganinya dengan cepat dan mereka semua mengaku bahwa bayi itu adalah adiknya dan mereka semua hanya yatim piatu. Dan setelah bayi itu sembuh, mereka akhirnya mengaku ke si dokter bahwa bayi itu sebenarnya mereka temukan di rel kereta api. Dan sekarang mereka memutuskan untuk merawat bayi itu. Karena suara tangisan bayi itu tadi, mereka tidak jadi bunuh diri dan merasa karena bayi itulah mereka masih bertahan hidup sekarang. Si dokter bingung bagaimana mungkin gelandangan bisa merawat bayi itu. Akhirnya si dokter terharu hatinya dan membiarkan mereka tinggal di pondok yang tidak jauh dari rumah sakit. Semenjak itu mereka pun menjadi anak angkat si dokter ini ya. Meski mereka tidak ada hubungan darah satu sama lain, tapi mereka saling menyayangi dan menjaga. Setelah beberapa tahun kemudian, mereka meminta si dokter untuk mau menyekolahkan adik mereka ini. Mereka rela bekerja, yang penting adiknya ini bisa sekolah. Akhirnya bayi yang sudah mulai tumbuh ini sekarang bersekolah. Serta penjahat yang mengancam mereka dulu juga sudah ditangkap dan dibereskan dengan bantuan si dokter. Suatu ketika mereka berempat mengalami kesialan. Mereka ditangkap oleh salah satu penjahat yang dulu mengincar mereka juga. Mereka disiksa dan akan segera dibunuh. Enak kali menjambaknya ya. Saat akan dibunuh, tiba-tiba adik mereka Rama. Ya, itu namanya Rama Konidela. Meski dia masih kecil, dia datang dan menantang penjahat itu. Dan tanpa basa-basa, langsung dia menusuk biji penjahat itu. Aduh, kok ngilu. Setelah kejadian itu, dokter mulai sadar bahwa Rama bukan manusia biasa. Dia sangat kuat dan berani. Kemudian Rama mengatakan ke ayah angkatnya ini untuk meminta agar mulai sekarang dia tidak usah sekolah. Biarlah abang-abangnya yang sekolah dan sekarang dia yang akan bekerja. Dan Rama memaksa hal itu. Akhirnya si dokter menuruti kemauan Rama. Dia mensekolahkan mereka berempat dan menjadi wakil orang tua dari mereka semua. Dan film pun baru dimulai. Kemudian setelah Rama besar, dia bertarung melawan penjahat besar bernama Raja Bai. Dia membantai semua anak buah Raja Bai dan menghabisi Raja Bai. Tapi tunggu, siapa Raja Bai ini emangnya? Kok tiba-tiba bisa bertumbuk sama si Rama? Yaudah, kita lanjut dulu aja ya. Ternyata kejadian itu hanya sebuah mimpi. Rama terbangun dari mimpinya. Kemudian terlihat dia dan abang-abangnya sekarang hidup bahagia dan bisa dibilang sukses lah. Rama sangat kompak dan sayang dengan bere-berenya ini. Dia juga sayang dengan semua kakak iparnya. Di pagi itu Rama didatangi tetangga baru mereka dan diundang ke party-partian kecil yang ada di tempatnya. Rama kemudian disuruh bersiap-siap untuk pergi bersama keluarganya ke pesta itu. Nah, kayak biasanya namanya film India ya, nyanyi dulu lah ya. Di akhir lagu, Rama mendapat ciuman manis dari si cewek itu. Enak kan jadi orang ganteng?
Lanjut kemudian scene berpindah memperlihatkan abang pertamanya tadi sekarang sukses dan menjadi ketua KPU atau pemilihan umum. Abangnya ini adalah orang yang sangat jujur dan mengutamakan sportivitas dalam pemilu. Ternyata dari kedua kandidat pemilu ini salah satunya kubu yang merupakan mafia besar dan cukup berkuasa. Nah, Bang Joni yang merupakan abang pertama Rama ini telah menangkap berupa barang bukti uang suapan untuk kampanye pemilu dari si Burhan. Si Burhan inilah yang mafia yang jadi kandidat dari partai itu ya. Jadi dia datang ke kantor KPU dan meminta balik uang sitaan yang mereka ambil. Namun sialnya hal itu malah menjadi bukti bahwa uang yang mereka tangkap valid memang milik si Burhan. Jadi Joni memutuskan untuk mendiskualifikasi si Burhan ini. Burhan gak terima gitu aja dong, dia langsung mengancam mereka semua. Bahkan dia sudah menyiapkan pembunuh kejam untuk menghajar mereka semua di situ. Tapi siapa sangka, tetret. Rama sudah duluan menghabisi orang-orang itu. Anjay, keren kali ya Rama ini. Dia kemudian langsung datang dan menampar si Burhan ke tepak. Mati gue kan, sekali lagi ya. Mati. Rama langsung menghajar habis-habisan dirinya dan mempermalukan Burhan di depan publik. Mendengar hal itu, iparnya si Burhan tadi tidak terima begitu saja. Ternyata dia merupakan salah satu inspektur kepolisian di sana. Dia meminta pihak KPU dan Rama meminta maaf atas apa yang mereka perbuat pada iparnya. Singkat cerita, Rama pun datang dengan gaya dong pastinya. Tunggu, logo partainya kok nggak asing ya? Kok mirip sama... jangan payah nanti diculik pula. Lalu Rama disuruh meminta maaf. Padahal Rama selama ini nggak pernah meminta maaf pada siapapun. Namun ya karena terpaksa dan melihat abangnya, dia meminta maaf, tapi caranya itu loh sepele kali. Nengok pun enggak. Yaudah sorry. Sorry. Udah gitu aja Rama, sepele kali kan? Nah si bapak ini pasti nggak terima. Namun abang pertamanya menengahi dan mencoba membuat surat permohonan minta maaf saja. Datang si bapak mulai puak labu. Dia malah menyuruh Rama berlutut dan mencium kakinya. Jelas emosi lah Rama ya kan? Kau tengok tuh Rama ini bos, mukul meja aja keluar angin. Kemudian anak buah si bapak itu mulai bersiap menyerang Rama. Namun semua ketakutan dengan Rama. Kena angin pesona Rama aja tumbang orang ini. Himbe, tak apa-apa ya bilangnya. Akhirnya Rama dan yang lain pergi dari situ ya, pasti dengan gaya dong. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah dan berkumpul seperti biasanya. Lalu mereka berencana menjodohkan si Rama ini karena sampai sekarang ya dia masih jomblo ya. Sementara abang-abangnya sudah menikah semua. Akhirnya Rama disuruh bersiap-siap dan mereka pergi ke tempat calonnya. Sesampainya di sana, lihat cara si ibu ngeliat Rama. Dia mikir, ini yang mau ngelamar burunya. Jadi dia agak sepele di sini, belum tahu aja Rama cemana ya kan. Akhirnya dia menyuruh Setah, anak perempuannya itu, turun ke bawah dan gak usah pala berdandan katanya. Udah gitu aja turun. Kemudian Setah turun dan pesonanya itu membuat Rama kelepek-kelepek. Gak cuman Rama, aku juga meleleh lihat cewek kayak gini. Setelah duduk, ibu Setah ini langsung mengatakan banyaknya syarat jika mau menikahi putrinya ini. Dibilang mamanya kayak gini. Kok jadi bahasa India? Dibilang mamanya kayak gini, kalau mau jadi suaminya, kau harus bisa jadi spek nabi. Nah, yang nggak tahu spek nabi ini dia ya. Nggak ada yang bercanda. Jadi intinya saking banyaknya permintaan calon mertuanya ini, Rama mulai emosi tapi tetap menahannya. Dia tidak bisa menjawab lagi. Terus si Camer bertanya bagaimana cara dia memperlakukan putrinya ini nanti. Karena Rama emosi, dia langsung menunjukkan bagaimana cara memperlakukannya nanti. Ya kayak gitulah kira-kira. Karena belum ketemu titik temu, mereka pun kembali pulang dulu ke rumah. Rama jujur pada mereka, dia suka dengan Setah tapi dia ragu dengan pernikahan. Tak berapa lama kemudian Setah ternyata datang ke situ. Dan sekarang keadaan berubah. Setah yang malah ngemuk balik si Rama. Nah di sini sih yang agak lucu memang. Akhirnya dengan diskusi mereka, Rama setuju dengan perjodohan ini dan akan menikah dengan Setah nantinya. Meski syarat calon mertuanya banyak ya. Setelah dari situ mereka pun semakin dekat dan kayak biasa ya nyanyi dulu kan film India. Lalu scene berpindah memperlihatkan si Burhan dan pamannya ternyata membuat rencana busuk. Dia memanggil seorang polisi bayaran berkumis tebal untuk memburu Rama dan keluarganya.
karena dendamnya tadi dan juga kalah pemilu, jadi dia melakukan ini. Di sisi lain, abang pertamanya Rama akan berangkat pergi keluar kota, ada urusan kerjaan lah. Dia mengatakan ke Rama agar berjanji padanya untuk tidak berkelahi selama dia pergi. Singkat cerita, Rama pun seperti biasa bersama pacarnya mengantar ponakan-ponakannya ke sekolah. Nah, di saat itu pula lah polisi bayaran berkumis tebal tadi datang dan menangkap keluarganya Rama. Law and order problem. Mereka semua ditangkap dan disandra oleh bandit ini. Mengetahui hal itu, Rama datang ke situ bersama ponakannya dan pacarnya. Dia melihat semua keluarganya disandra. Namun salah satu ponakannya yang masih polos malah berlari ke arah ayahnya. Dan tanpa rasa kasihan, si polisi ini malah menembak anak itu. Rama langsung berlari dan melihat keadaannya. Beruntungnya peluru itu meleset dan anak itu masih hidup. Setelah itu Rama mengingat janjinya pada abangnya untuk tidak berkelahi. Kemudian dia mencoba meminta maaf baik-baik pada pria ini. Namun etikat baik dia tidak dihiraukan dan malah mereka semua akan dibunuh di situ. 25. Akhirnya kemarahannya Rama sudah di ujung puncak. Dum pecale. Kemudian membantai para bandit-bandit itu. Dia berhasil membantai mereka semua hanya sendirian. Kemudian dari belakang Rama ada dua orang sudah bersiap membacoknya. Beruntungnya dia diselamatkan oleh pasukan berbaju hitam ini. Nah, siapakah mereka ini? Semua orang mulai kebingungan, sepertinya Rama menyembunyikan sesuatu. Iparnya bertanya ke Rama apa sebenarnya yang terjadi, namun Rama hanya diam. Kemudian si kakek ini menceritakan kebenaran. Ternyata abang pertamanya si Joni tadi pergi keluar kota di sebuah tempat di pinggiran India. Dia ke sana mengurus sebuah pemilu. Bisa dibilang pemilu yang berlangsung di sana sangat tidak adil. Karena ada seorang bernama Raja Bai yang sangat jahat dan kejam. Dia sangat berkuasa sehingga dia melakukan otoritas dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Dia juga membentuk sebuah kesatuan besar seperti teroris lah. Dia juga tidak segan-segan membantai kandidat lawannya agar bisa menang. Nah, termasuk si kakek tadi yang merupakan pengurus pemilihan umum di kota itu. Dia diancam dan tidak bisa berbuat apapun. Semua orang takut pada Raja Bai karena kumisnya. Enggak, karena kejamnya. Nah, jadi si Joni tadi datang untuk menegakkan keadilan. Dia membawa pasukan tentara dari India kota dan menangkapi sebagian besar anak buah dari Raja Bai. Mengetahui hal itu, Raja Bai tidak tinggal diam saja. Dia bersama pasukannya lain menemui orang yang menghalangi jalannya, yaitu Joni. Di situ Joni menjelaskan ke Raja Bai bahwa dia melakukan ini untuk keadilan. Harus ada sistem yang benar dalam berpolitik dan berdemokrasi. Tak peduli dengan bacotan si Joni, Raja Bai langsung membantai sebagian besar anak buah dari Joni. Karena tidak tahan dengan pembantaian itu, Joni meminta maaf dan memohon untuk tidak melanjutkan pembantaian itu. Raja Bai setuju, tapi dengan syarat Joni harus menari menggunakan gelang yang sudah dia siapkan. Anjay, mesti kali cara membukanya itu loh, pakai poni. Lalu Joni disuruh memakai gelang itu dan menari. Dia sangat dipermalukan di situ. Singkat cerita, mereka semua kemudian dibawa ke sebuah padang rumput yang luas. Tempat itu biasa mereka gunakan untuk mengeksekusi lawan politiknya. Nah, di situ Joni mulai geram dengan ketidakadilan ini. Dia menyatakan rela berkorban agar kebenaran ditegakkan. Akhirnya dia berlari sangat cepat sambil menelpon Rama. Aduh, di sini sedih sih tapi lucu. Kok mesti kali kayak gini kan? Di tengah hujan peluru, dia berlari sambil menelpon Rama. Namun sialnya sinyalnya jelek, tapi dia terus berusaha. Hingga akhirnya Rama yang sedang di bandara mengangkat teleponnya. "Rama," kata si abang. Rama sangat terkejut mendengarnya. Nah, di saat terdesak dia sempat share lokasi ke Rama. Anjay, share lokasi sempat ya. Bisa-bisanya share lokasi sempat ya. Rama yang mengetahui abangnya dalam bahaya dengan cepat langsung bergerak ke sana. Dah tengoklah. Mesti kali dia mencari kaca itu kan. Bisanya dia lewat pintu di sana, tapi biar keren kurasa ya. Si Joni akhirnya disandra lagi dan disiksa. Raja Bai bertanya siapa yang dia telepon tadi. Lalu Rama pun datang. Bum pecale. Rama ternyata sudah datang, tapi masalahnya share lokasinya yang dikasih abangnya tadi kurang akurat. Ya jadi dia akhirnya ditangkap.
Lanjut kemudian diikat dengan rantai. Rama mengatakan mereka semua nggak ada apa-apanya. Bahkan sebelum dia sampai sini, dia sudah menghabisi ratusan orang anak buah Raja Bai. Langsung si Raja Bai terkejut. Nah, tanpa basa-basa lagi, Rama menarik rantai itu dan menghabisi mereka semua dengan sangat keren tentunya. Setelah itu tersisalah Raja Bai. Nah, ini sangat mirip dengan mimpinya di awal tadi ya, dan ternyata memang real terjadi akhirnya. Lanjut, Rama pun langsung bertarung dengan Raja Bai. Sialnya Raja Bai berlari ke belakang dan malah menusuk abangnya Rama. Langsung Rama menebas pipi Raja Bai dan membunuhnya di situ. Dia yang melihat abangnya sekarat mencoba melarikannya ke rumah sakit. Tapi semua itu sudah terlambat karena abangnya sudah sekarat. Akhirnya abangnya mengatakan dia bangga ke Rama karena sudah melakukan hal yang benar untuk menegakkan keadilan. Tapi dia meminta ke Rama untuk merahasiakan kematiannya. Jangan sampai keluarga yang lain sedih dan tahu bahwa dia sudah meninggal. Jadi begitulah ceritanya tadi ya. Selama ini Rama menutupi kematian abangnya meski dia sendiri terpukul. Tapi itulah janjinya. Istri abangnya mengetahui hal itu sangat sedih dan menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang sedih mendengarnya. Sedih kali memang di sini. Lanjut, nah di sini tujuan si kakek ini datang ternyata ingin mengatakan ke Rama bahwa Raja Bai masih hidup. Dia berhasil selamat dari bacokan si Rama tadi. Dan sekarang dia meminta Rama untuk bergabung melawan Raja Bai kembali. Setelah dari situ mereka pergi dulu ke makam abangnya. Kemudian kakak iparnya ini langsung mengatakan harus membalas dendam kematian suaminya. Kemudian diperlihatkan Raja Bai yang sudah kembali menunjukkan kekuasaannya. Dia datang dan kembali menindas rakyat yang ada di sana. Tak berapa lama kemudian istrinya Joni datang dengan tatapan penuh dendam. Dia di sini mengancam Raja Bai karena telah membunuh suaminya yang tercinta. Raja Bai malah sepele dan tiba-tiba, "Rama!" kata si kakaknya. Kok gini melayangnya si kecap ini? Woi, kok kayak gitu? Nah, anak muda film Indianya pun datang. Rama tanpa basa-basa langsung mengangkat Raja Bai dan membantingnya. Aduh, tunggu dulu. Ini kan tanah bos, bukan spring bed. Kok mendal yang dua di sampingnya? Iya, sangat masuk akal ya. Kemudian pertarungan antara Raja Bai dan Rama pun dimulai. Rama dengan penuh emosi menghajar Raja Bai membabi buta. Ditambah lagi dia mengingat dulu abangnya pernah dipakaikan gelang dan dipermalukan. Akhirnya dia pun membalasnya dengan mengikat tangannya dengan gelang itu, lalu menonjok kuat Raja Bai sampai terpental ke belakang. Nah, di momen ini sih yang puas. Saat terpental secara tidak sengaja Raja Bai mundur dan kepalanya terpotong. Kemudian Raja Bai tewas dan semua orang senang. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan filmnya? Jadi jenis film ini emang action komedi ya. Aksi Rama dan kekuatan supernya benar-benar menghibur lah. Sumpah ngakak sih nonton filmnya. Juga ada sedih juga dan endingnya memang puas. Fix lah, the best lah film ini. Apalagi cewek si Rama tadi tuh loh. Yang mau IG-nya nanti komen aja ya di bawah. Oke, sekian cerita dari film Vinaya Vedaya Rama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.